Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Badruddin dari kelas PGMIA dengan NIM 2032000008, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, atau biasa dipanggil IAIN Ponorogo. Di sini saya mengerjakan tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Abdul Mukid STHIMAG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran Islam. Saya akan membahas 10 aliran Islam. Yang pertama yaitu aliran Syiah, yang kedua aliran Khawarij, yang ketiga aliran Murji'ah, yang keempat aliran Qadariyah, yang kelima aliran Jabariyah, yang keenam aliran Mu'tazilah, yang ketujuh aliran Asy'ariyah, yang kedelapan aliran Maturidiyah, yang kesembilan aliran Wahabi, yang kesepuluh aliran Salafi. Di sini saya akan menjelaskan aliran yang pertama yaitu aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pihak, puak, golongan, kelompok ataupun pengikut sahabat atau penolong. Pengertian itu kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tertuju pada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Ada banyak pendapat akan awal munculnya aliran ini. Salah satunya pendapat ulama Syiah yang mengatakan munculnya aliran Syiah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh ialah Syiah muncul pada akhir perintah Utsman bin Affan. Mereka berpendapat bahwa sahabat-sahabat Nabi kecuali Sayyidina Ali tidak benar. Syiah sendiri terbagi menjadi banyak kelompok. Aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sedang mengalami perubahan dan pengurangan, sedangkan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur Syiah. Aliran Syiah juga tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad atau Ahlul Bait. Selain itu, Syiah juga memperbolehkan nikah mut'ah yang kita kenal dengan istilah kawin kontrak, yang mana pernikahan suami istri akan waktu yang telah disepakati pada akad pernikahan. Tokoh-tokoh aliran Syiah yaitu Jalaluddin Rahmat, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nasir bin Musyahim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari. Yang selanjutnya aliran Khawarij. Khawarij adalah suatu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah, Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya ialah keluar. Dan yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitra oleh Ali. Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka.
Pada sejarah, aliran Khawarij seperti yang dituliskan di atas merupakan aliran yang setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Yang dimaksud Khawarij itu dia yang keluar dari golongan Sayyidina Ali, dia yang keluar dari golongan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Ali serta orang-orang yang menyetujui perjanjian tersebut mendapatkan dosa besar. Orang-orang Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Mereka juga menyebut orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka anak istri mereka boleh ditawan, dijadikan budak atau dibunuh. Menurut Khawarij al-Zariqah, sedangkan tidak untuk Khawarij al-Ibadiyah, mereka bukan mukmin dan bukan kafir, maka membunuh mereka adalah haram. Tidak hanya itu, mereka berpendapat bahwa surat Yusuf bukan termasuk dalam Al-Quran karena mengundang cerita cinta. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausyarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Ashraq, dan Abdullah bin Bashir. Yang ketiga, aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan dan bahwa hukum atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Aliran Murji'ah muncul sebagai reaksi dari aliran Kharijiyah yang memandang perbuatan dosa sehingga kuis absolut dan merupakan sifat penentu. Murji'ah lebih cenderung sebagai reaksi terhadap Kharijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Sangat kontras dengan aliran Kharijiyah yang mirip sekali dengan ajaran tentang dosa yang dihukum mati. Aliran Murji'ah muncul dengan mengusung keyakinan lain mengenai dosa besar. Masalah yang mulanya hanya bersifat politis akhirnya berkembang menjadi masa teologis lantaran dua aliran tersebut muncul mendahului aliran Mu'tazilah. Maka tidak salah pula jika Wolfson menyebut bahwa kedua sebagai aliran pra-Mu'tazilah dalam teologi Islam. Yang keempat, aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadir yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Maka nama Qadariyah berangkat dari pengertian bahwa manusia mempunyai qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah berkeyakinan mengingkari takdir Allah atau segala perbuatan makhluk di luar kehendak Allah. Sekilas pemahaman Qadariyah ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping benar menurut logika, juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Akan tetapi jika
kita mendalami aliran Al-Quran dan hadis secara komprehensif serta memperhatikan realita kehidupan sehari-hari, maka akan tampak jelas bahwa paham Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir adalah mengandung berbagai kelemahan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Jadi aliran Qadariyah ini aliran yang sangat menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimaski. Yang kelima yaitu aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa dan mengharuskannya melaksanakan sesuatu, atau secara harfiah dari lafadz al-jabar yang berarti paksaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar dalam bentuk balaghah, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya kata jabar setelah ditarik menjadi Jabariyah memiliki arti suatu aliran. Lebih lanjut menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya menyandarkan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengajarkan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Aliran ini ditonjolkan pertama kali oleh Jahm bin Safwan, sekretaris Haris bin Shuraih yang memberontak pada Bani Umayyah di Khorasan. Memang dalam aliran ini terdapat faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Perbuatan manusia telah ditentukan di semua oleh qada dan qadar Tuhan. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan, Ad-Dinar Ad-Dirar, Husain bin Muhammad Al-Najjar. Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala dengan makna yang berarti menjauhkan atau memisahkan dari diri sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Washil bin Atta dan Amr bin Ubaid dengan Al-Hasan Al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah, berada di ambang kehancuran, yakni masa pemerintahan Abdul Al-Malik bin Marwan dan Hisam bin Abdul Al-Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh di tangan Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahannya. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun, teologi Mu'tazilah secara resmi dijadikan teologi bangsa. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Yang ketujuh, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah nama aliran di dalam Islam. Nama lain dari aliran ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Dilahirkan di Basrah dan wafat di Baghdad. Ia berguru kepada Abu Ali Al-Jubai, salah satu seorang tokoh Mu'tazilah yang selama 40 tahun.
Setelah itu ia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah, yang kemudian dikenal dengan sebutan aliran Asy'ariyah, yakni aliran atau paham Asy'ari. Kasus keluarnya Asy'ari menurut suatu pendapat karena ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepadanya bahwa Mu'tazilah itu salah dan yang benar adalah pendirian al-hadis. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersama yang dikenal dengan nama aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Pada waktu bersamaan, Syiah sebagai aliran memainkan peranannya dalam masyarakat Islam dengan pandangan-pandangan rasional dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia sangat menganut mazhab fikih Syafi'iyah atau menganut mazhab Imam Syafi'i. Secara akidah banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Secara tasawuf merujuk pada ajaran-ajaran sufi Imam Al-Hamid Al-Ghazali. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Yang ke-8, aliran Maturidiyah. Nama Maturidiyah diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi, kedua abad ke-9 meninggal tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Asy'ariyah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemikiran teologi Asy'ariyah sangat banyak menggunakan makna teks nas agama atau Quran dan Sunnah, maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianut banyak pengguna takwil. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi sendiri sebagai pemikir yang tampil dalam menghadapi pemikiran Mu'tazilah. Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah, namun karena ia memiliki latar belakang intelektual pandangan-pandangan rasional Abu Hanif, di celah-celah perbedaan itu terdapat pula kesamaan. Yang ke-9 yaitu aliran Wahabi. Nama Wahabi diambil dari nama pendiri yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama ini diberikan oleh lawan-lawannya. Mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan golongan Muwahhidin. Wahabi menganggap kelompoknya adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang ke-10, aliran Salafi. Aliran Salafi banyak diikuti oleh orang-orang pada abad ke-4 Hijriah yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang cenderung mempertahankan ulama salaf. Maka aliran ini dinamakan aliran Salafi. Pada abad ke-7 Hijriah aliran menjadi kuat dengan munculnya Ibnu Taimiyah. Pada abad ke-12 Hijriah aliran Salafi dikembangkan di Saudi Arabia oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab yang pendapatnya dikenal dengan sebutan Wahabi. Pemikiran Salafi hanya percaya pada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas, karena nas tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Aliran-aliran Salafi tidak percaya kepada logika rasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kurangnya dari penyampaian
atau penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada salah, ada kurangnya, itu datangnya dari sebuah kebodohan saya, dari sebuah nafsu saya. Tapi bila ada sebuah kebenaran atau kelebihan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.